Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa meneruskan kajian rutin kita, kajian Sirah Nabawiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dua perang, yaitu perang As-Sawiq dan perang Udhu Amr. Kemudian ada kisah terbunuhnya salah satu tokoh Yahudi, yaitu Ka'ab bin Al-Ashraf. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua peperangan lagi yang peperangan itu terjadi sebelum berkobarnya perang Uhud, yaitu perang Buhron dan Sariyah Zaid bin Harithah. Kemudian saya juga akan menjelaskan pada kesempatan ini permulaan daripada perang Uhud, persiapan daripada perang Uhud, apa yang menjadi pemicu terjadinya perang Uhud. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang pertama adalah perang Buhron. Perang Buhron ini merupakan mobilisasi pasukan yang sangat besar jumlahnya, yang mencapai sekitar 300-an prajurit. Perang Buhron ini terjadi pada bulan Rabiul Akhir tahun ketiga Hijriyah, dan ini langsung dipimpin oleh Rasulullah, sehingga disebut dengan Ghazwah Buhron. Rasulullah bersama pasukannya, pasukan kaum muslim, bertolak dari Madinah menuju suatu daerah di Hijaz yang disebut dengan Buhron. Makanya kemudian perang ini, ghazwah ini disebut dengan Ghazwah Buhron. Kemudian Rasulullah menetap di sana, di Buhron, hingga awal bulan Jumadil Ula. Jadi tadi berangkatnya pada bulan Rabiul Akhir tahun ketiga Hijriyah sampai awal bulan Jumadil Ula. Karena kondisi di sana baik-baik saja dan tidak ada perlawanan, akhirnya beliau memutuskan untuk kembali ke Madinah. Kemudian yang kedua adalah Sariyah Zaid bin Harithah. Nah, ini menjadi salah satu dari banyak faktor pemicu terjadinya perang Uhud. Ketika musim panas datang, jadi orang-orang kafir Quraisy itu di musim panas itu selalu melakukan perniagaan menuju Syams, yang otomatis ketika dia melakukan perniagaan menuju Syams, mau tidak mau mereka harus melewati wilayah yang berdekatan dengan Madinah. Kemudian Sofwan bin Umayyah selaku pemimpin kafilah dagang Quraisy menuju Syams, di tahun itu berkata kepada orang-orang Quraisy, "Wahai orang-orang Quraisy, pada kesempatan kali ini pasti Muhammad dan para sahabatnya akan menghadang kafilah dagang kita. Karena dia sudah trauma dengan kejadian perang Badar yang dia juga dihadang kafilah dagangnya oleh Rasulullah. Sehingga kemudian pada musim panas berikutnya yang saatnya untuk melakukan perdagangan kembali, orang-orang Quraisy ini juga galau. Wah, ini sudah saatnya untuk melakukan perdagangan. Ya.
Kemudian Sofwan melanjutkan, dia mengatakan bahwa kita tidak tahu cara menyiasati penghadangan mereka. Jadi kalau kita menempuh jalur pesisir, tentu mereka tidak akan membiarkan jalur tersebut terlewat dari pantauan. Apalagi penduduk di wilayah pesisir itu sudah memiliki ikatan perjanjian dengan Rasulullah. Jadi masih ingat Rasulullah ketika pada peperangan sebelumnya melakukan beberapa ikatan perjanjian dengan penduduk-penduduk di sekitar rute menuju Syams. Kemudian Sofwan juga menambahkan, jadi sampai saat ini kita belum tahu jalur mana lagi yang akan bisa kita lewati. Jika kita diam diri, ya, tidak melakukan aktivitas jual beli, tentu lambat laun modal usaha kita habis tak tersisa. Tidak ada pemasukan, yang ada hanya pengeluaran. Karena sumber utama penghasilan orang-orang Mekah ketika itu adalah berdagang. Dan perdagangan mereka itu dilakukan rihlatas syita'i was-shaif, dan itu sudah waktunya datang. Jadi mereka gelisah juga, bagaimana ini kalau kita tidak berangkat, kita tidak bisa berdagang, tidak punya uang. Tapi kalau kita berangkat nanti dihadang oleh Muhammad, begitu. Jika keadaan seperti ini berlarut-larut, terus Sofwan, maka tamatlah riwayat kita semua. Tulang punggung ekonomi kita hanya ditopang dengan niaga menuju Syams saat musim panas dan menuju Habasyah pada musim dingin. Nah, ini perkataan daripada Sofwan. Setelah Sofwan mengatakan itu kepada orang-orang kafir Quraisy, kemudian ditanggapi oleh Umayyah, ditanggapi oleh Al-Aswad bin Abdul Muthalib. Al-Aswad bin Abdul Muthalib, kalau gitu jangan lewat jalur pantai, ambil saja jalur Irak. Jadi ini jalannya lebih jauh lagi, ya, memutar, ya. Jalan pada umumnya itu ya lewat pantai, gitu kan. Tapi tentu melewati Madinah, melewati wilayah dekat Madinah, begitu loh. Nah, kemudian Al-Aswad bin Abdul Muthalib mengatakan, kalau gitu jangan lewat situ, kita lewat Irak saja. Ya, itu perjalanan yang beloknya itu luar biasa jauhnya, ya, muternya itu luar biasa jauhnya. Tapi bagaimana lagi? Itu satu-satunya rute yang aman dan yang harus kita tempuh jika kita tetap ingin melakukan perdagangan ke Syams. Kemudian Al-Aswad menawarkan rute menuju Irak itu melewati wilayah Najd dulu, baru kemudian ke Irak, kemudian baru menuju Syams. Nah, ternyata orang-orang Quraisy ini tidak ada yang mengetahui jalur itu. Jadi itu jalur yang tidak umum, dan banyak orang Quraisy tidak tahu jalurnya. Akhirnya kemudian Al-Aswad mengusulkan agar menunjuk atau mengangkat, ya, seorang penunjuk jalan yang tahu jalur menuju Syams melewati Najd dan Irak tadi, yaitu yang bernama Furad bin Hayyan dari Bani Bakar bin Wa'il. Ini adalah penunjuk jalan menuju Syams tapi melewati Najd dan Irak. Kemudian berangkatlah kafilah dagang Quraisy ini menuju Syams, ya, dengan rute baru melewati Najd dan Irak tadi. Kemudian ternyata kabar tentang berangkatnya kafilah dagang Quraisy ini dengan menggunakan rute baru itu ternyata sampai juga informasinya ke Madinah, ya, karena Rasulullah memiliki mata-mata di Mekah, ya. Sehingga kemudian Rasulullah langsung merespon informasi yang dibawa oleh Salid bin An-Nu'am, ya, jadi yang membawa informasi terkait dengan manuver perjalanan orang-orang kafir Quraisy melewati Irak adalah seorang sahabat bernama Salid bin
An-Nu'am. Jadi ceritanya Khalid bin An-Nu'am ini mengikuti semacam perkumpulan dengan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian ketika itu ada salah satu orang kafir Quraisy yang tidak sengaja dia itu mabuk-mabukan gitu ya, minum khamr gitu. Dan ketika dia minum khamr itu, secara tidak sengaja orang kafir Quraisy tadi mengoceh gitu ya, karena di luar kesadaran dia ya, mengoceh tentang rencana keberangkatan kafilah dagang Quraisy menuju Syams yang melewati rute baru itu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian si Khalid bin An-Nu'am tadi yang kebetulan ada di sekitar situ langsung minta undur diri dan memacu kudanya dengan kencang untuk memberitahu Rasulullah. Nah, akhirnya kemudian Rasulullah merespon informasi yang dibawa Khalid bin An-Nu'am tadi dengan mempersiapkan 100 prajurit beserta kendaraannya. Pada kesempatan ini beliau kemudian menunjuk Zaid bin Harithah sebagai pemimpin pasukan, sehingga kemudian dinamai dengan Syariah Zaid bin Harithah. Tanpa membuang waktu kemudian Zaid bin Harithah langsung berangkat ya untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang melewati Irak tadi. Kemudian, nah ini ketika kafilah dagang Quraisy ini berhenti di Qardah. Qardah adalah salah satu sumber air di bumi Najd, jadi sudah sampai Najd ya. Mereka kaget, tiba-tiba muncul pasukan Zaid bin Harithah tadi. Akhirnya kafilah dagang Quraisy tadi langsung lari tunggang langgang ya, karena mungkin mereka masih trauma dengan kekalahan di Badar, sehingga dia lari tunggang langgang dia ya. Sofwan dan rombongannya sama sekali tidak mampu mempertahankan barang niagaannya. Jadi barang-barang yang ingin diperdagangkan itu nggak sempat diselamatkan, pokoknya lari menyelamatkan diri. Nah, penunjuk jalan yang tadi diangkat namanya Furrad bin Hayyan itu malah justru tertawan gitu ya. Kemudian kaum muslimin kembali ke Madinah dengan membawa harta rampasan yang luar biasa banyak, karena memang kafilah dagang ya, membawa dagangan baik berupa pundi-pundi emas, perak, dan juga harta dagangan yang sejatinya akan dibawa menuju Syams ya. Menurut para sejarawan, jika ditaksir, ghanimah yang didapatkan oleh kaum muslimin saat itu mencapai 100.000 dinar. 100.000 dinar. Nah, ini lebih banyak daripada harta yang dibawa oleh Abu Sufyan ketika pertama kali yang menjadi pemicu perang Badar, yaitu 50.000 dinar. Ini 100.000 dinar. Kemudian penunjuk jalan tadi, Furrad bin Hayyan, dalam perjalanannya kemudian dia masuk Islam di hadapan Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian kita masuk pada permulaan terjadinya perang Uhud. Pemuka Quraisy berkata kepada orang-orang Quraisy ketika sudah lari tunggang langgang tadi, "Wahai orang-orang Quraisy, ketahuilah bahwa Muhammad telah zalim kepada kalian." Gitu ya. Ini memanas-manasi ya. Dia juga telah membunuh orang-orang terbaik kalian di perang Badar. Oleh karena itu, kami berharap kalian ikut andil bersama kami dalam membalas kelancangan mereka. Dengan harta-harta yang kalian miliki, semoga kita dapat menebus kekalahan tempo hari di Badar, juga menuntut balas kematian orang-orang yang kita cintai yang mati di perang Badar. Jadi mereka memanas-manasi orang-orang kafir Quraisy untuk ikut menyumbang harta. Akhirnya para konglomerat Mekah menyambut baik seruan orang-orang kafir, orang-orang Quraisy tadi, pemimpin Quraisy,
mereka kemudian mendermakan sisa harta yang masih mereka miliki, ya, karena sebagian sudah di perang Badar, Sariyah Zaid bin Harisah juga dirampas, masih ada sisa harta yang mereka miliki, mereka dermakan hingga akhirnya terkumpul 1000 ekor unta beserta 50.000 dinar emas. Berkaitan dengan hal ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menyinggung dalam surah Al-Anfal ayat 36, innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum. Nah, orang-orang kafir itu menginfakkan harta mereka, tapi untuk apa? Liyasuddu an sabilillah. Tapi infaknya itu untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Fasayunfikunaha tsumma takunu alaihim hasratan tsumma yughlabun. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsarun. Dan ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu dikumpulkan. Jadi mereka mendermakan harta, menginfakkan harta itu bukan untuk Allah dan Rasulnya, tetapi justru untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Kemudian yang menjadikan orang-orang kafir Quraisy semakin kacau dan bertambah marah adalah ketika keberhasilan pasukan Zaid bin Harisah merampas barang dagangan yang dibawa kafilah dagang Sofyan bin Umayyah. Nah, kejadian itu membuat mereka menanggung kerugian yang sangat besar, bahkan dapat mengancam stabilitas ekonomi. Jadi sudah tidak bisa berdagang, kemudian dagangannya dirampas lagi. Ini mengganggu, sangat terancam ya stabilitas ekonomi mereka. Kemudian setelah mereka memanas-manasi orang kafir Quraisy tadi untuk mendermakan hartanya, kemudian juga mereka mempersiapkan pasukan, maka dalam jangka waktu 1 tahun orang-orang Quraisy berhasil melengkapi pasukannya dengan peralatan militer yang diperlukan, sehingga terkumpullah tenaga prajurit terdiri dari 3.000 tentara yang terdiri dari koalisi suku Quraisy beserta para sekutunya serta kalangan Habasyah. Nah, pada kesempatan itu kaum wanita yang diikut sertakan berjumlah 15 orang. Nah, ini adalah kekuatan daripada pasukan kafir Quraisy pada perang Uhud. Kemudian pasukan ini didukung perlengkapan tempur berupa 3.000 ekor unta, 200 ekor kuda dan 700 baju besi. Ya, jadi 3.000 pasukan, 3.000 ekor unta, 200 ekor kuda dan 700 baju besi. Luar biasa, ya. Nah, pada kesempatan kali ini yang berlaku sebagai pemimpin umum ialah Abu Sufyan bin Harb. Ya. Kalau tadi pemimpin pemimpin kafilah dagang itu Abu Sufyan, Sofyan bin Umayyah, ya, Sofyan bin Umayyah. Sedangkan pemimpin pasukan perang Uhud adalah Abu Sufyan bin Harb. Ya. Kemudian untuk komando pasukan berkuda dipercayakan kepada Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk Islam dan dibantu oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Nah, sedangkan yang diserai tanggung jawab untuk membawa panji peperangan ialah Bani Abduddar. Ya. Kemudian setelah persiapan dianggap cukup, pasukan Mekah mulai bergerak menuju Madinah. Nah, ini sudah OTW perjalanan ke Madinah untuk menyerang kota Madinah. Kemudian mata-mata Rasulullah mendapat informasi pergerakan itu, ini sudah mulai bergerak 3.000 orang. Akhirnya Al-Abbas bin Abdul Muthalib terus mengawasi segala persiapan dan pergerakan pasukan Quraisy yang sudah mulai berjalan tadi. Tatkala mereka mulai bergerak meninggalkan Mekah, Al-Abbas kemudian mengirimkan surat kilat kepada Rasulullah mengabarkan informasi detail pasukan musuh. Jadi pasukannya sekian, untanya sekian, kudanya sekian, bajunya sekian secara detail. Kemudian ditulis dalam sebuah surat dan surat itu kemudian dibawa
orang kepercayaan Al-Abbas untuk membawa surat kilat tersebut bergerak sangat cepat menggunakan jalur pintas dari Mekah menuju Madinah. Jadi orang yang dipercaya oleh Abbas ini membawa surat kilat yang ditulis oleh Al-Abbas ini untuk dikirim kepada Rasulullah di Madinah melalui jalur pintas ya. Jadi meski jarak kedua kota itu mencapai 500 km, tapi utusan Al-Abbas ini hanya membutuhkan waktu 3 hari saja. Jadi saking cepatnya. Sehingga surat itu sampai ke tangan Rasulullah dengan selamat saat beliau tengah berada di Masjid Quba. Kemudian selanjutnya beliau bersegera menuju Madinah dan mengadakan musyawarah militer bersama para komandan pasukan dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Jadi ketika mendapatkan informasi bahwasanya 3.000 pasukan kafir Quraisy ini sedang menuju Mekah, Rasulullah kemudian tidak langsung menyebarkan informasi itu ke masyarakat Madinah. Beliau merahasiakan, tapi beliau mengadakan perkumpulan dengan tokoh-tokoh umat muslim untuk menentukan ini bagaimana gitu ya. Kenapa dirahasiakan dulu? Supaya orang-orang Madinah ini tidak kemudian gelisah, kemudian was-was, biar mereka tenang dahulu. Kemudian kalau sudah tersusun rencana yang matang, baru Rasulullah menginformasikan. Kemudian saat itu kota Madinah berstatus siaga 1, sehingga kemudian setiap orang tidak boleh terpisah barang sejenak dari senjatanya meski saat melaksanakan sholat. Kemudian ketika Rasul sudah menginfokan, jadi Madinah ini sudah siaga 1. Kemudian kaum Ansor segera membentuk satu regu kecil yang terdiri dari Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Hudair, dan Sa'ad bin Ubadah. Mereka ini bertugas untuk menjaga Rasulullah dari segala mara bahaya, karena yang dituju mereka adalah Rasulullah dulu. Itu fokus utama mereka. Sepanjang malam mereka senantiasa berjaga di depan pintu Rasulullah, lengkap dengan persenjataan. Sementara itu beberapa regu lainnya bertugas menjaga pintu masuk kota Madinah, baik jalur utama maupun lorong-lorong sempitnya. Karena apa? Karena dikhawatirkan musuh menyerang kota Madinah secara tiba-tiba. Karena musuh ini sudah OTW ya. Jadi informasi sampai di Madinah itu musuh itu sudah OTW, bahkan mungkin sudah setengah perjalanan begitu ya. Nah, ini Rasulullah kemudian mengajak bermusyawarah dengan para sahabat untuk menentukan ya, apakah kita menyambut mereka di Madinah, apakah kita melawan mereka, melakukan perlawanan dengan mereka itu di dalam Madinah gitu ya, ataukah kita keluar Madinah untuk menyambut mereka. Nah, ini adalah dua pilihan ya. Memang setiap pilihan ada kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Salah satunya ketika kita melawan mereka di Madinah gitu kan. Madinah punya benteng, kemudian dengan sangat mudah Rasulullah menyembunyikan kaum wanita dan anak-anak mereka di rumah-rumah mereka. Nah, kan begitu. Tapi kemudian oleh sebagian sahabat merasa mereka lebih yakin, lebih sreg kalau melawan orang-orang Quraisy ini di luar Madinah. Karena apa? Kalau kemudian kita orang-orang muslim ini melawan mereka di dalam Madinah, mungkin secara pertahanan mungkin lebih bagus begitu. Muslimin bisa melemparkan anak panah dari atas rumah. Tetapi image yang terbangun oleh orang-orang kafir Quraisy adalah ini umat muslim tidak berani keluar ini, gitu ya. Umat muslim tidak berani keluar dari Madinah. Nah, itu image yang terbangun. Nah, tapi kalau kemudian kita keluar Madinah, image yang terbangun adalah umat muslim tidak takut, bahkan siap menghadang mereka di luar Madinah. Tapi kemudian mungkin secara
geografis lokasinya mungkin tidak lebih menguntungkan jika mereka memilih peperangan di dalam Madinah. Dan ini adalah salah satu perdebatan umat muslim ya, ketika Rasulullah mengajak mereka bermusyawarah sebelum pasukan kafir Quraisy ini sampai di Uhud ya. Nah, itu akan kita jelaskan lebih lanjut pada pertemuan setelah ini, pada pertemuan berikutnya, yang insya Allah perang Uhud ini karena kisahnya cukup panjang sehingga akan saya bagi menjadi 4 kali pertemuan. Jadi perang Uhud bagian ke-1, perang Uhud bagian kedua, ketiga, dan keempat. Nah, ini hanyalah kisah permulaan penyebab terjadinya perang Uhud, jumlah posisi pasukan Quraisy berapa, dan apa yang dilakukan Rasulullah ketika mendengar pasukan kafir Quraisy ini menuju Mekah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.